والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قال رحمه الله تعالى, beliau mengatakan, فَإِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ, apabila syafaat itu seluruhnya, semuanya hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَلَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ, dan tidak akan didapatkan kecuali setelah izin dari Allah. ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau memberikan syafaat fi ahadin terhadap seseorang hatta ya'dhanallahu fi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin padanya. Wala ya'dhanu illa li ahli tauhid, dan Allah tidak akan memberikan izin kecuali kepada ahlut tauhid. Tabayyana, maka jelaslah, laka kepadamu, sehingga menjadi jelas, menjadi terang kepadamu, anna syafa'ata kullaha lillah, bahwasanya syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Fa'atlubuha minha, dan saya hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aqulu, maka aku mengatakan, Allahumma la tahrimni syafa'atahu, Allahumma syafi'hu fiyya wa amthala hadha. Maka saya mengatakan, ya Allah, janganlah engkau mengharamkan diriku dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang akan memberikan syafaat kepadaku, wa amthala hadza, atau yang semisal ini dari doa. Baik, saya difahami ya? Nah, ini kesimpulan yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita bisa simpulkan, jawabannya disebutkan oleh beliau dengan tiga sisi. Sisi pertama, beliau menerangkan bahwa aku tidak mengingkari syafaat Rasul dan tidak pula yang lainnya. Aku tidak berlepas diri dari syafaat Nabi, bahkan aku membutuhkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menginginkannya. Ini sisi pertama. Kedua,
Beliau katakan, akan tetapi syafaat itu semuanya milik Allah Azza wa Jal. Syafaat itu semuanya milik Allah Azza wa Jal. Tidak akan ada syafaat itu kecuali dengan izin Allah. Dan para nabi tidak mampu memberikan syafaat kecuali adanya izin Allah Azza wa Jalla kepada orang yang akan disyafaati, dan Allah tidak akan beri syafaat kecuali kepada ahlut tauhid. Ini sisi kedua. Yang ketiga, beliau ajarkan kepada kita cara meminta syafaat tersebut. Beliau terangkan apa? Allahumma la tahrimni syafa'atahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan bagiku syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat kepadaku nanti. Demikian seharusnya. Bukan meminta kepada Nabi, bukan mengatakan wahai Rasulullah berilah syafaat kepada kami, bukan. Tidak seperti itu cara meminta. Ya. Tapi mintanya apa? Ya, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat kepadaku. Bukan minta kepada Nabi. Ya, karena kalau minta kepada Nabi berarti itu syirik. Baik. Dan di dalam doa setiap kali selesai dikumandangkan azan, apa doanya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu al-maqam al-mahmud. Ya, kita minta kepada Allah, wa ba'athu al-maqam al-mahmud. Ya Allah, berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud ini adalah asy-syafa'atul 'uzmah. Al-maqamul mahmud maksudnya adalah syafaat al-'uzma. Apa itu asy-syafa'atul 'uzma? Syafaat untuk disegerakan hisab nanti di yaumul mahsyar. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam minta, lalu Adam menyebutkan uzur-uzurnya, datang manusia kepada Nuh, datang manusia kepada Ibrahim, datang manusia kepada Musa, kepada Isa bin Maryam, sampai yang terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru Rasulullah memberikan syafaat. Syafaat apa yang diminta? Asy-syafa'atul al-'uzma. Itulah yang dikenal dengan al-maqam al-mahmud. Baik. Baik, ini tiga sisi bantahan yang diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala terkait dengan syubhah yang kelima. Bisa dipahami ya? Naqra. Asy-syubhatus sadisah. Syubhat yang keenam. Kita baca insyaallah sedikit. Fa in qala, kalau dia berkata, siapa yang berkata di sini? Ahli syubhah. Baik, perhatikan dia katakan lagi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiya syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Nabi diberikan kepadanya syafaat. Jadi kata dia, Nabi kan diberi syafaat. Wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Sedang saya meminta kepada orang yang diberi oleh Allah. Ya, itu syubhatnya. Seakan-akan dia ingin mengatakan apa? Salah saya di mana? Kan Rasulullah diberi syafaat. Ya saya minta sama Rasul. Ya. Saya kasih contoh lain misalnya. Saya kasih uang 100.000 ke Ihsan misalnya. Saya ini uang 100.000 buat kamu. Ya. Datang teman-temannya minta. Saya kasih mutlak, nggak ada ya syarat apapun. Nah ini yang dimaksudkan oleh mereka.
Padahal pemberian syafaat kepada Nabi SAW tidak seperti itu. Nanti akan diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala jawabannya. Jadi kata dia, kata ahli syubhat tersebut, Nabi SAW kan diberikan syafaat. Wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Sedang saya meminta kepada orang yang diberikan oleh Allah. Salahnya di mana gitu? Iya. Kelirunya di mana kata dia? Apa salahnya saya minta kepada Nabi? Nabi SAW diberikan syafaat oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Fal jawabu, jawabannya adalah anna Allah a'tahu syafa'ata wa nahaka an hadha. Jawaban terhadap syubhat ini, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberi syafaat kepada beliau. Ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat kepada beliau, kepada Nabi. Wa nahaka an tad'uwa ma'allahi ahada. Wa nahaka an tad'uwa ma'allahi ahada. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla melarang engkau untuk berdoa atau beribadah kepada siapapun di samping ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Bisa dipahami ya? Beliau katakan benar, Allah memberikan syafaat kepada Nabi. Kita tidak ingkari ini, bahwa Nabi termasuk salah satu dari sekian hamba-hamba Allah yang diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat. Tapi engkau harus paham bahwa Allah Azza wa Jalla melarang engkau berdoa atau beribadah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Allah. Karena sebelumnya kita telah terangkan bahwasanya seluruh syafaat itu milik Allah. Ya, memintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ya, kalau boleh kita katakan bahwa pemberian syafaat kepada Nabi itu bukanlah pemberian secara mutlak. Diberikan secara mutlak kemudian Nabi memberikannya. Tapi pemberian Allah Azza wa Jalla, asy-syafa'ah kepada Nabi, itu pemberian apa? Yang memiliki syarat. Syaratnya apa? Syaratnya minta sama Allah. Harus ada izin dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan seperti kita memberikan uang 100.000 kepada seseorang kemudian dia bagi-bagi ke yang lainnya. Bukan seperti itu. Ya. Tapi Allah beri kepada Nabi izin mensyafaati. Tapi mintanya itu bukan kepada Nabi, mintanya sama Allah Azza wa Jalla. Baik. Faqala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kalian menyembah atau berdoa kepada seorang pun di samping menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qala Syekh, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, wa talabuka min Allah syafa'ata nabiyhi ibadatun. Kata beliau, permintaan engkau kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan syafaat nabinya, ini adalah ibadah. Paham tidak? Ya, engkau minta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla, engkau meminta kepada Allah Azza wa Jalla syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dinamakan dengan ibadah.
dinamakan dengan al-ibadah. Wallahu nahaka an tusyrika fi hadhihi al-ibadati ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala melarangmu mempersekutukan seorang pun di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tersebut. Jadi kita minta sama Allah syafaat Nabi itu ibadah. Kalau yang namanya ibadah sudah kita pahami dan kita yakini, tidak boleh kita mempersekutukan seorang pun ya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh mempersekutukan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Fa idza kunta tad'u Allah an yushaffi'a nabiyahu fika fa'ati'hu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada. Beliau katakan, oleh karena itu jika engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya nabinya memberi syafaat untukmu, ya, jika engkau berdoa kepada Allah supaya nabinya memberi syafaat untukmu, hendaknya engkau juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi kamu harus taat kepada Allah. Kalau engkau minta syafaat dari Allah Azza wa Jalla, syafaat nabinya, tentunya engkau harus taat kepada Allah Azza wa Jalla. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, engkau harus minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, ini merupakan sebuah kekeliruan dan kesalahan, bahkan ini termasuk ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya baca sedikit lagi dan paragraf yang terakhir ini kita jelaskan besok biiznillah. Perhatikan. Qala rahimahullahu ta'ala wa aidan fa inna syafa'ata u'tiyaha ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam fasahha anna al malaikata yashfa'un wal afrata yashfa'un wal awliya yashfa'un ataqulu inna allaha a'tahumus syafa'ata fa atlubuha minhum fa idza qulta hadha raja'ta ila ibadati salihin allati dzakarahumullahu fi kitabih wa in qulta la batula qauluka a'tahu Allahu syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Perhatikan, ini bantahan yang begitu bagus dan jelas sekali dari Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau, wa aidan, dan juga fa inna syafa'ata, syafaat itu diberikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya apa tidak? Ya, bukan cuma Rasul yang diberikan izin untuk mensyafaati. Tapi ada yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Fasahha, telah sahih dari hadis-hadis Nabi, annal malaikata yashfa'un, bahwa para malaikat mereka juga memberi syafaat. Wal awliya yashfa'un, dan para wali juga mereka memberikan syafaat atas izin dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Wal afrata yashfa'un, dan al afrat juga memberi asy-syafa'ah. Siapa al afrat ini? Anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum baligh. Itu al afrat. Baik. Ataqulu, katakan kepada orang itu, apakah kemudian engkau katakan innallaha a'tahumus syafa'ata fa'atlubuha minhum? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla juga memberikan syafaat kepada mereka. Apakah kalian katakan fa'atlubuha minhum, aku juga meminta syafaat kepada mereka? Ya. Fa in qulta hadza, ya, kalau engkau mengatakan iya
aku juga meminta syafaat kepada mereka-mereka itu selain dari Rasulullah. Hadza raja'ta ila ibadatis salihin, berarti engkau kembali lagi kepada ibadah terhadap orang-orang saleh, ya, allati dzakarallahu fi kitabihi, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Wa in qultala, kalau engkau mengatakan tidak, oh saya tidak minta kepada malaikat, saya tidak minta kepada anak-anak yang meninggal sebelum balik, saya tidak minta kepada para wali, maka batula qauluka, kata Syekh, telah batil ucapan engkau, telah batil syubhatmu. A'tahu Allahu syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Ya, Allah memberikan syafaat kepada Nabi dan aku meminta kepadanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesimpulannya insyaallah kita akan terangkan pada pertemuan besok biidznillah taala. Baik, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa barakallahu fikum.